Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Pada kesempatan kali ini, yuk kita belajar PPKN pada materi peran Indonesia dalam perdamaian dunia. Adapun tujuan dalam upaya mewujudkan perdamaian dunia, karena perdamaian dunia adalah cita-cita kemerdekaan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Nah, sekarang kita simak bersama-sama video pembelajaran berikut ini. Saudara, kunjungan Presiden Joko Widodo di tengah konflik Ukraina dan Rusia untuk mewujudkan amanat konstitusi untuk ikut melaksanakan ketertiban dunia. Namun, Jokowi bukanlah Presiden Republik Indonesia pertama yang melakukan misi perdamaian di tengah konflik. Pada tahun 1995, Presiden Soeharto pun menjadi juru damai antara Bosnia dan Herzegovina. Presiden Joko Widodo sudah membulatkan tekad bakal menginjakkan kaki ke Rusia dan Ukraina. Direncanakan dari agenda KTT G7 Jerman, Presiden mengunjungi Kiev, Ukraina, dan Moskow, Rusia. Kunjungan ini sangat penting karena Presiden Jokowi akan menjadi juru damai dari dua negara yang saat ini masih berselisih. Perdamaian bagi kedua negara ini menjadi penting mengingat dampak perang telah menjadi salah satu faktor utama penyebab krisis pangan. Wakil Redaktur Pelaksana Harian Kompas, Tommy Trinugroho, mengatakan kunjungan Presiden Jokowi ke Ukraina dan Rusia merupakan langkah yang tepat. Terlebih, Presiden Jokowi ingin memastikan agar agenda G20 yang dipimpin Indonesia bisa berjalan dengan baik. Lewat kunjungan Presiden, Indonesia bisa berkontribusi meredakan perang senjata yang berlarut-larut antara Rusia dan Ukraina. Selain itu, kehadiran Presiden Jokowi di Rusia dan Ukraina sekaligus membawa pesan dari masyarakat dunia yang ingin kedua negara segera berdamai. Sebab perang Rusia dan Ukraina turut menyebabkan lonjakan harga pangan dan energi di negara-negara lain. Saya kira nanti jika Pak Presiden Jokowi sudah merampungkan tugasnya di Ukraina dan Rusia, pesan akan semakin jelas bahwa kedua negara perlu berdamai, dan saya rasa harapannya ya pihak-pihak yang di luar kedua negara tersebut juga bisa lebih tergerak untuk mendorong perdamaian, tidak kemudian katakanlah mengambil langkah yang justru menambah buruk gitu ya konflik bersenjata. Jika menengok kembali, Jokowi bukanlah Presiden Indonesia pertama yang melakukan misi perdamaian di tengah konflik. Presiden Soeharto pun pernah melakukan hal serupa. Pada 1995, Presiden Soeharto datang ke Bosnia di saat konflik tengah panas-panasnya. Ribuan rakyat Bosnia menjadi korban. Ditemani oleh rombongan kecil, diantaranya Safri Samsudin, Presiden Soeharto membawa misi untuk menengahi konflik serta menunjukkan simpatinya pada umat muslim yang diserang oleh kelompok etnis lain. Lawatan Soeharto ke Bosnia mungkin tidak berhasil memunculkan solusi untuk mengakhiri konflik sebagaimana direncanakan. Namun, kunjungan itu menginspirasi sang presiden untuk memberikan hadiah yang besar bagi penduduk muslim Bosnia. Hadiah tersebut adalah masjid megah di ibu kota Bosnia. Masyarakat Bosnia menyebut masjid itu dengan nama Masjid Soeharto atau Masjid Indonesia. Kunjungan ini membawa harapan untuk perdamaian di tengah konflik yang berkepanjangan. Pakar hukum internasional Hikmahanto Juwana menyebut sangat peluang Presiden Joko Widodo untuk menciptakan gencatan senjata antara Rusia dan Ukraina. Sangat besar. Apalagi kalau Bapak Presiden bisa menyampaikan kepada kedua pemerintahan bahwa Indonesia akan berkontribusi terhadap peacekeeping operation sepanjang memang dimandatkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk menjaga gencatan senjata itu sudah sangat-sangat luar biasa. Semoga pertemuan Presiden Jokowi dengan Presiden Zelensky dan Presiden Putin membuka jalan bagi terciptanya perdamaian menjadi langkah pertama menuju perdamaian antara kedua negara. Tim Liputan, Kompas TV. Demikian video pembelajarannya. Sekarang mari kita berdiskusi.